masa muda gue itu tidak ada kesempatan gue untuk mencari apa yang gue mau sendiri gitu. Yes. Apakah udah menemukan hal itu sampai sekarang? Ada pertanyaan serius nih. Mobil F1 gimana cara ngesennya? Aku pernah ngestok nih tentang harga per season. 10M itu bener atau enggak? F1 yang Kak Andra per season. Halo Budak Rupiah, kembali lagi di Viniar and Alexandra Asma Subrata. Welcome to the cave. Yes, hi. Apa kabar Kak Andra? Baik banget sih kayaknya ya. Baik banget. Walaupun dengan pandemi ini gue merasa gue alhamdulillah termasuk orang yang beruntung gitu. Maksudnya gue masih sehat, keluarga gue sehat semua. Jadi ya udah kayak gue merasa baik aja. Dan kaya. Wow. Itu paling penting. Apa itu kaya? Apa itu kaya saya tidak tahu karena saya tidak pernah merasakan menjadi kaya. Kaya tuh banyak loh. Apa aja contohnya? Kaya tuh ya tergantung kita perspektifnya seperti apa. Awal langsung berat ngomongin perspektif kaya. Wow. Tapi ya menurut gue kaya tuh banyak ininya. Kayak tergantung kita melihat dari mana. Ya enggak? Bener. Tapi udah merasa kaya belum? Susah ya dijawab. Mungkin udah ya gitu, tapi I want more gitu loh. Dari segala segi lah gitu. Emang manusia ya? Emang manusia gitu. Selalu pengen lebih. Soalnya kalau gue udah ngerasa udah kaya nih, terus mentok situ aja, gue hidup kan pengennya masih mau lama gitu. Jadi harus ada yang di-achieve. Ini menurut Kak Andra, ini gara-gara jiwa kompetitifnya atau bukan? Ini kan dari dulu kan udah jadi, tadi sempat ngobrol, kelas 1 lulus SD udah balapan. Yes. Apakah itu karena jiwa kompetitifnya ke bawah sampai sekarang atau gimana? Jiwa kompetitif tuh ada ya, kayak masih ada di dalam gue gitu, masih jadilah dalam diri gue gitu, karena sudah terbiasa. Cuma, gue merasa sekarang tuh gue kayak, aduh gue tuh pengen lay low aja boleh gak sih gitu. Gue pengen santai-santai aja boleh gak sih gitu. Mungkin ya for a while gitu ya. Cuma ya kalau ngomongin dunia balap sih mau gak mau ya udah ada di badan gue, ada di is in the blood gitu ya. Jadi kayak apapun yang tentang balap ataupun jadi kayak tadi jiwa kompetitifnya ataupun banyaklah hal-hal yang gue dapetin dari balap juga. Jadi bukan cuma sekedar menang, dapat piala, podium, selesai gitu ya. Enggak gitu juga. Tapi banyak banget kayak nilai-nilai kehidupan yang gue dapat dari balapan itu sendiri. Contohnya salah satunya apa yang udah dipelajari banget dari balap? Mulai dari hal yang simple sampai hal yang mungkin lebih serius gitu ya. Pertama mungkin ya itu tadi gue punya jiwa kompetitif yang gue tahu ada menang dan ada kalah gitu. Jadi kalah itu bukan sesuatu hal yang memalukan dan lo harus drowning di situ. Tapi kalah itu menurut gue adalah sebuah pemanis dari kemenangan. Jadi pemanis dari kemenangan. Kalau lo nggak pernah ngerasa kalah, lo nggak tahu betapa senangnya itu menang. Benar sih. Ya kan? Setuju. Jadi gue juga pernah gitu. Maksudnya kalah tuh, gue balapan itu dari tahun 2001 sampai 2000. Terakhir tuh 2000, gue juga lupa ya kapan. Udah berapa tahun tuh kira-kira? 17 kalau gak salah ya. Enggak. 2016 kalau gak salah. Itu lama banget, 15 tahun kurang, pokoknya belasan tahun. Iya belasan tahun lah gitu ya. Terus kan gue nikah, terus gue punya anak lah. Sampai sekarang anak gue juga masih 2 tahun gitu. Dari belasan tahun balap itu nggak mungkin dalam setahunnya gue bisa balap tuh 20 sampai 40 kali. Capek banget. Gitu ya. Sebulan bisa 2 kali gitu dong. Sebulan bisa 2 kali. Kalau ada yang sebulan bisa 2 kali, ada yang kan biasa tuh Januari, Desember tuh mereka off kan balapan. Oh, berarti sebulan bisa ada yang lebih dari 2 kali malah. Bisa ada. Jadi nggak mungkin gue menang semuanya dari 40 itu gitu kan. Dan kalau gue kalah semua, kalau gue menang semuanya juga ya gue nggak tahu apa rasa spesialnya menang gitu. Bener. Michael Jordan aja baru bisa menang NBA Championship di tahun ke-7. Yes, kayak gitu. Jadi orang kan kadang nggak perlu tahu gitu ya. Orang nggak tahu, bukan nggak perlu tahu. Orang tuh kadang nggak tahu perjuangannya seperti apa gitu. Yeah. Kayak gini, Michael Jordan juga kan dulunya dia nggak langsung lahir tiba-tiba jadi Michael Jordan yang jago gitu kan dari kecil gitu. Dia juga ada belajarnya, dia juga ada jatuh bangunnya, dia ada strugglingnya gitu, dia ada
gagalnya, ada coba sana coba sini gitu. Dia nggak langsung masuk ke tim yang bagus kan kayak gitu. Nah, ya itu adalah semua prosesnya sih gitu. Itu pembelajaran kita gimana semakin matang kita buat nanti kita menjadi pas kita udah top gitu. Waduh. Jadi ya banyak lah yang hal-hal yang gue dapetin dari balap gitu. Kalau gue tahu semua itu nggak instan, itu juga satu kan kayak. Ya gue balapan juga awalnya gue nggak bisa nyetir aja nggak bisa gitu. Gue adalah anak perempuan normal yang kecilnya main boneka dan main mobil-mobilan juga, bom-bom car di Dufan. Memang mungkin bokap gue melihat anaknya ini, gue gitu maksudnya, mungkin ada tomboy-tomboynya gitu. Tapi mungkin juga, dan ada juga sisi lainnya, gue tuh anak paling kecil. Jadi last resort bapak gue untuk maksa gue balap. Gitu. Karena kan bokap gue seorang pembalap, dia pengen dong ada yang nerusin gitu kan. Nah disitulah gue dipaksa untuk balapan. Nah gue merasa belasan tahun ini ya banyak banget yang gue dapetin gitu. Kayak gue bisa menerima kekalahan gitu. Kemenangan juga bisa menerima kemenangan gitu. Karena kalau orang yang gak bisa menerima kemenangan tuh juga malah jadi goncang bro gitu. Kayak ya kan jadi terlalu sombong, terlalu apa, lo udah terlalu hebat. Kalau lo terlalu kuat, terlalu hebat, lo malah punya enemy yang banyak kalau lo gak bisa menghandle itu. Bener. Gitu. Puncak kan sempit ya. Yes. Dan orang-orang pada pengen nyampe puncak. Iya, jadi sementara ya. Gak semua orang bisa jadi iya, puncak. Betul. Jadi gak cuman kekalahan yang lo bisa harus terima gitu. Kemenangan pun juga harus lo bisa olah dengan diri lo gitu. Gimana kayak, apalagi gue balapan lawan cowok-cowok gitu. Kalau gue mau sombong ya kan. Itu adalah saatnya mesti gue buat sombong kan. Lo laki-laki semuanya ya gitu. Kalah dari gue. Tapi kan gak kayak gitu ya caranya Bo gitu. Gue kalau lagi menang lawan cowok ya gue menang aja gitu, biasa aja kali gitu kan. Jadi gue juga gak pengen cowok-cowok itu melihat kayak ih lo cewek menang gitu. Iya, karena gak selamanya bakal menang terus kan. Iya gak menang terus gitu. Dan gue juga kalau lagi balapan gitu gue gak pengen dilihat sebagai seorang perempuan. Pembalap aja pokoknya. Gue maunya gue dianggap sebagai seorang pembalap. Ya gue pembalap, lo pembalap deh gitu. Jadi lo jangan, kalau gue mikirnya gue perempuan nanti gak ada gue terseok-seok banget. Kayak ya kalau gue terlalu fokus sama kekurangan gue, which adalah gender gue adalah perempuan, biasanya fisik gue lebih lemah dari laki-laki gitu. Ya kemungkinan besar sih gue gak akan berhasil gitu. Jadi gue harus fokus ke kelebihan gue yang mungkin cowok-cowok itu gak punya gitu. Ada gak pengalaman near death experience pas lagi ngebalap? Kan pasti itu kan sepersekian detik salah aja bisa meninggal kan, kayak Senna yang ada dokumenter di Netflix. Kalau tabrakan itu juga satu hal yang 11-12 sama balapan. Sering banget gitu ya, kayak berteman dengan tabrakan. Iya, keluar lintasan, nabrak ini, nabrak itu gitu ya. Kaki gue robek segala macam pernah lah gitu. Tapi ada satu yang gue kebalik gitu. Alhamdulillah itu gue gak kenapa-napa. Cuman ada baret-baret gini dong kayak orang garuk kekencengan gitu. Kok bisa? Tapi mobilnya kayak mobil formula gitu. Mobilnya kebalik, helm gue tuh di aspal. Jadi helm gue tuh atasnya rusak gitu lah abis. Helm gue di bawah, bannya di atas gitu. Buset. Guenya nggak apa-apa dibandingin balapan gue yang lain yang gue sampai kakinya berdarah gitu ya, tapi ya udahlah gitu. Tapi menurut gue itu kebayangnya tuh sampai sekarang traumanya tuh ada sedikit lah gitu. Damn. Gue merasa adegan itu tuh terjadi slow motion banget sampai gue kayak masih inget. Bisa di-describe kayak itu adegannya? Jadi bodohnya, dia ada sedikit bodohnya ya. Itu kejadian lagi latihan masalahnya. Kan agak bodoh ya gitu. Kalau orang kan lagi balapan ngotot, dia ngotot kan, kita sama-sama ngotot mau menang. Kita tahu gue tuh tabrakan gue. Itu tuh lagi latihan di Shanghai, gue inget banget tahun 2008. Mobil gue tuh ditabrak sama pembalap lain. Tabraknya tuh kayak tusuk sate gitu. Jadi mau belok kiri, gue udah kayak gini, mobilnya tuh dia nabrak bener-bener dia tusuk sate gitu ke gue. Damn. Terus gue mikir gini. Gue ngelihat dia di belakang dengan spion gue waktu itu. Gue mikir gini, kan ini lagi latihan gitu. Pasti emang dia pengen banget nyusul gue lagi latihan gitu kan. Kita kan gak lagi buru-buru nih bos gitu kan. Udah lah, gue belok lah dengan santainya. Memang gue waktu itu tidak terlalu kenceng. Gue lagi kayak bukan on my flying lap gitu. Jadi itu kayak lagi lebih santai lah gitu. Lagi latihan biasa nyari setup mobil. Nah gue belok gitu. Mungkin juga dia mikirnya, gue mengasumsikan dia mikirnya, kan ini lagi latihan, masa dia nggak ngasih gue sih mau nyusul gitu.
Jadilah kita tabrakan di situ. Itu lumayan lah ketabrakan gitu. Kebalik. Mungkin pelan ya, cuma 40 kilo atau 30 km per jam. Karena kan tuh lagi belokan ya, jadi gue udah ngerem. Cuman kebalik gitu, terus gue stuck di bawah situ kan. Karena kan pakai kegantung gitu, kayak orang digantung kepala di bawah. Kayak di film-film gitu ya, Ford versus Ferrari gitu jadinya. Yes, kayak gitu. Jadi gue mikir kalau gue copot seat belt gue, jadi kan gue touch sama mobilnya kan kegantung. Gue mikir kalau gue copot seat belt gue bakal jatuh nyusruk gitu kan ke aspal gitu. Jadi gue nungguin dijemput, dan itu lagi latihan. Kalau lagi latihan kan marshal atau petugasnya kan lebih sedikit dibanding lagi balap kan. Dan itu sirkuit gede, jadi it takes a while untuk gue dibalikin tuh, karena mereka harus punya forklift gitu. Ya lumayan di dalam situ gue juga mikir awalnya gini, gue hidup nggak ya? ada momen yang mungkin shock kali ya. Jadi gue nggak expect kalau gue bakal tabrakan nih, men. Gue lagi latihan gitu. Jadi gue mikir, gue langsung pas kebalik itu gue langsung ngelindungin dada gue kan, karena kan biasanya takutnya kan kalau dada gue kehantem kan gue nggak bisa nafas, bisa bahaya kan. Jadi emang selalu lindungin lah dada gitu. Karena kan kalau muka kan ada helm kan, leher juga ada protectnya. Tapi kan kalau dada cuma baju doang, jadi gue harus lindungin dada, takut gue sesek kan. Itu gue kebalik, terus udah tuh gue lama banget, gue diem lama banget, terus gue mulai satu-satu kayak ngerasain kaki gue ada, lutut gue ada, nggak sakit, paha nggak sakit, badan nggak sakit, tangan nggak sakit, kepala nggak sakit. Oh gue hidup gitu, adalah kayak momennya gitu. Jadi gue langsung blank aja, gue nggak tahu sebenarnya gue lagi ngerasain apa gue ngerasain sakit apa enggak, itu gue nggak tahu. Damn. Jadi ya gue ngerasa itu sebuah pengalaman yang sebenarnya gue nggak apa-apa, tapi mobil gue hancur, which is sebenarnya bagus kan, karena berarti kan mobilnya safety-nya ada gitu kan. Mobilnya sih hancur, itu gue lagi latihan sampai gue nggak bisa balap karena nggak ada mobil spare, kita nggak punya mobil spare karena itu bukan di home base kita. Jadi ya udah gue jadi penonton aja deh pas race day-nya. Tapi lumayan lah, gue ada sedikit traumanya setelah balapan itu, karena kan race berikutnya di sirkuit yang sama, jadi pas di tikungan itu gue jadi pembalap yang sangat cupu gitu. takut kejadian lagi ya. Tapi udah berlalu, abis itu sih biasa aja. Mobil kayak gitu harganya berapaan sih? Jadi mobil, nah salah satu yang bikin gue trauma lagi ya, sebelum kita bahas mobil itu berapa harganya, salah satu yang bikin gue trauma lagi adalah pas bayar, Bo. Kan rusak ya mobilnya, ya kan? Itu traumanya mungkin sama besarnya sama trauma gue kebaliknya. Pas gue ngeliat harganya gitu, memang manajemen yang diurus bokap gue tuh, mereka juga kadang nggak mau ngasih tahu ke gue lah, karena kan jadi pressure ke gue kan, jadi kepikiran gitu. Tapi kan gue mau nggak mau juga tahu ya, gue juga anak gede gitu kan. Lumayan lah gitu, gue pas liat hancur segini banget nih gitu kan. Dan karena kan kita juga balapan pakai uang sponsor yang bisa dibilang pas-pasan gitu kan. Ya misalnya sponsor ada nih, gue sponsor gue misalnya ada 10 gitu. Ya balapan berapa, tapi kan kita nggak punya spare untuk damage gitu kan. Iya, insurance-nya gimana tuh? Nggak ada insurance kalau balapan, bos. Iya. Wah berarti itu mahal banget dong. Jadi kadang-kadang, nah itu race berikutnya setelah gue tabrakan itu, gue jadi orang yang paling cupu. Gue takut banget tabrakan karena gue takut bayar. Karena gue tahu tim gue atau manajemen gue ini budgetnya udah pas banget nih dengan gue kemarin ngerusakin satu mobil jatuhnya. Gitu. Kan orang nggak tahu ya. Orang taunya lo balap menang kalah gitu. Dah, lo nggak tahu lo bayarnya berapa kan? Iya, bayar rumah sakit aja udah mahal ya. Iya, apalagi kan? Bayar mobil tapi kalau menurut gitu. Manajemen gue yang penting pembalapnya sehat. Iya, gue kan tapi kepikiran juga bos bayarnya gimana. Iya, gue sehat alhamdulillah gitu. Gue gak kenapa-napa, nggak celaka gitu. Tapi kan ya lumayan ya kalau adalah sedikit psikologi gue gitu. Kayak kebawa lah karena gue tahu hancur, gue kemarin ngerusakin satu mobil nih gitu. Iya, mobil biasa aja kalau misalnya Agya Alia ya kan, rusak aja rasanya aja enak kan, ya. Mobil biasa aja masih ada asuransinya sih bisa gitu. Tapi kan kalau ngerusakin gitu lo rasanya aduh gitu kan. Terus nggak bisa race, terus juga ya kebawa lah pasti. Jadi memang ya maupun memang balapan itu kan ngancurin mobil hal yang biasa juga ya. Cuman ini kan gue ngancurin mobil yang 80%, mungkin 70% nih mobil harus diganti gitu. Jadi ya lumayan berasa ya kayak ganti satu mobil baru gitu. Damn. Lumayan. Takut jadinya tahu harganya berapa? Nggak usah disebut deh. Nggak usah lah. Malah sakit hati nanti malah ikutan. Jadi lumayan lah kepikiran. Habis itu gue kepikiran balap, ya kepikiran bayarnya sih. Terus dari pengalaman ini apa yang dipelajari? Kayaknya nggak ada ya.
apa ya? Dari pengalaman gue tabrakan itu apa ya? Mungkin nggak ada sih sebenarnya. Tapi di situ gue dapat satu hal yang kayak, oh orang-orang tuh, misalnya orang-orang sekitar gue tuh worry loh tentang guenya. Jadi gue kan selama ini balapan ya suka-suka gue yang balap, gue yang kebalik, gue yang kalah, gue yang menang gitu. Tapi di situ gue lebih kepikiran lagi karena tim gue tuh care juga loh tentang keselamatan gue gitu. Jadi gue tahu kalau ya lo balapan resiko lo sendiri, tapi kalau lo kenapa-napa nggak cuma lo yang sedih gitu. Kalau lo kenapa-napa orang juga worry gitu. Jadi ya bukan sama mata-mata gue cuman ya udah lo aja balap mau ngapain juga jungkir balik terserah lo Ndra gitu, bukan kayak gitu. Jadi gue merasa kayak ada bokap gue, ada nyokap gue gitu. Pasti mereka kalau denger kan worry gitu loh. Jadi ya itu sih gue merasa kayak gue nggak sendiri lah di situ. Terus apa rasanya tuh punya ayah yang pembalap juga? Panjang ya kalau ngomongin ini. Itu merasa pressure gak sih? Jadi gue turun ke dunia balap juga kan awalnya karena bokap gue gitu. Dia pengen lah ada yang anaknya menjadi seorang pembalap gitu kan. Awalnya gue dipaksa banget lah, yang namanya juga anak baru lulus SD ya kan. Lo bisa apa sih lulus SD? Ya mungkin anak SD jam sekarang lebih canggih daripada kita ya. Tapi kan kita dulu punya handphone aja belum gitu kan. Ada sih anak lulus SD punya handphone yang, tapi lo gak pakai telepon, paling main Nokia Snake doang gitu kan di handphone lo gitu. 3310. Ya kan, internet juga kita belum punya tuh Friendster juga belum ada kayaknya waktu gue SD itu. Jadi kan kayak kita ya hidup kita kan ya di situ aja waktu lulus SD waktu gue ya. Nah gue disuruh balap sama bokap gue. Awalnya gue disuruh main lah gitu. Karena gue dari kecil lumayan sering nonton bokap balap. Terus nonton F1, nonton MotoGP, terus nonton yang F1 langsung di sirkuitnya gitu. Gue suka nontonnya gitu, kayak ya suka lah, gue dari kecil dapat tontonan seperti itu gitu. Cuma gue tuh gak pernah kepikiran untuk menjadi seorang pembalap. Karena pertama gini, kan gue lihat bokap gue yang balap ya. Gue cuman lihat ya bokap gue kan balap cowok, terus yang lawan-lawannya cowok semua gitu. Jadi gak pernah tersirat sedikit pun di pikiran gue untuk menjadi seorang pembalap, karena memang tidak ada sosok atau tokohnya gitu. Walaupun bapak gue orang pembalap, tapi ya kan dia cowok, gue cewek, mikirnya gitu aja kan. Jadi gue pas disuruh balap tuh gue ngambeknya minta ampun ya, kan ngambeknya. Kan namanya juga anak lulus SD kan cuma bisa ngambek, gak mungkin marah-marah, gak mungkin kita diskusi kan, gak mungkin kan. Kan gak mungkin kan, jadi gue cuma ngambek aja gitu, yang dibeliin mau baju balap gitu, baju balap lokal murah kan. Terus gue dibeliin go-kart karena kan gue belum bisa nyetir juga, mobil kan belum bisa. Yang paling nyampe adalah go-kart kan, karena gue masih kecil. Jadi dibeliin go-kart pun go-kart bekas. Karena bokap gue juga mikir ya coba aja dulu, kalau lo nggak suka ya udah gitu. Jadi gue dibeliin go-kart bekas, helm juga helm yang biasa lah gitu. Terus baju juga baju lokal yang biasa gitu. Bahkan dari toko jualan bajunya aja gue nggak mau turun ke tokonya, gue di parkiran aja. Iya ngambek, gue ngambeknya gimana sih, anak kecil nggak mau turun, nggak mau, pakai mobil aja ya, mobil aja deh gue tuh sampai gue bosen ya kan. Jadi kayak gitu tuh, kejadian kayak gitu sampai akhirnya kan kalau dulu kan balapan kan adanya latihan go-kart kan di Sentul kan. Kalau sekarang kan atau beberapa tahun lalu kan banyak yang di mall-mall gitu yang go-kart rental gitu kan. Dulu kan belum ada ya, jadi satu-satunya cara untuk lo mencoba go-kart adalah ke Sentul gitu kan. Gue gak mau juga. Gak mau pokoknya. Nah, kan. Ngambek aja terus gitu, anak kecil bisa apa. Akhirnya bokap gue minjem go-kart sepupu gue untuk gue pakai di depan rumah. Depan rumah? Jadi mainnya di komplek gitu? Iya. Jadi polisi tidur gimana? Gak ada untungnya, rumah gue gak ada polisi tidur. Tapi jadi kan ada intersectionnya gitu, jadi ada belokan pertigaan gitu kan. Adalah orang rumah gue satu-satu tuh di pinggir situ, takut ada mobil ntar gue kegiles kan. Jadi orang rumah gue disuruh bokap gue ada di satu-satu gitu. Itu sampai segitunya gue gak mau, dan segitunya bokap gue memaksa. Jadi ketemu di tengah adalah go-kartnya bawa ke depan rumah. Kalau gue pikir-pikir sekarang kayak kalau tiba-tiba ada tetangga gue main go-kart depan rumah, gue kayak kenapa? Aneh banget nih ya anak kan? nih. Aneh banget, ngapain sih tuh ada di komplek? Ya kan? Gue juga mikir mungkin bokap gue juga ya udahlah dia mengerti gue. Nah tapi yang sebenarnya orang tuh
Ya mungkin orang juga banyak tahu, gue sering cerita lah kalau gue tuh dipaksa sama bokap gue. Tapi sebenarnya kenapa sih gue nggak mau gitu kan? Kan kalau dengar dari cerita gue kan, gue suka nonton bokap gue balap. Nonton balap tuh bukan satu hal yang asing buat gue gitu. Tapi kenapa lo nggak mau gitu? Bahkan nyoba doang. Bokap gue nggak pernah nyuruh gue jadi profesional di awal. Yeah. Jadi kayak coba aja. Gue tuh nggak mau cuma karena gue malu gue cewek. Oke. Jadi gue mikir gini kan, ya kalau gue kesentul, gue dateng anak baru, nggak bisa apa-apa, nyetir mobil aja nggak bisa, cewek pula, bego lagi kan pasti. Ya kan orang belum pernah nyetir go-kart, belum pernah nyetir mobil balap, kan pasti gue diliatin, terus gue diceng-cengin, terus gue kayak nggak punya temen, gue cewek sendiri ya kan. Jadi gue nggak mau karena gue merasa gue malu gue cewek sendiri. Tidak sampai di situ perjuangan bapak gue. Kebetulan gue punya sepupu cewek juga. Akhirnya kita bareng lah cobain go-kart. Jadi gue merasa di situ ya udah deh, kan kita berdua nih cewek, kalau gue bego lo juga bego gitu. Jadi at least gue nggak bego sendirian gitu kan. Berhasil lah gue ke Sentul untuk cobain go-kart. Jadi situ sih gue baru sekali nyobain go-kart langsung suka udah. Kayak langsung semenit gitu langsung suka. Karena gue pas ke situ, oh ternyata gue nggak dianggap bego-bego amat kok. Dan ternyata kan kalau lagi balap pakai helm ya orang nggak tahu gue cewek cowok. Itu juga lumayan tuh, itu adalah sebuah undercover. Kan lo pakai baju balap kan badan lo nggak kelihatan badan cewek apa cowok gitu. Kembali dianggap ya kurus aja, lo kecil gitu. Terus lo pakai helm nggak kelihatan rambut lo panjang. Bentukannya sama semua lah ya. Ya kan, jadi oh ternyata tidak sememalukan itu ya gitu. Ya simple lah, anak S1 SMP juga mikirnya yang penting gue nggak malu gitu aja. Kebawa tuh akhirnya sampai 17 tahun. Iya nggak sadar kan 17 gue tahun hanyut. Berkarir. Ya, hanyut kan gue. Tiba-tiba ya udah. Walaupun gue ya lumayan lah nggak sadar, dari awal gue cuma mencoba sampai akhirnya gue menjadi profesional gitu. Sampai akhirnya menjadi sebuah karir yang bisa dibilang ya profesional ya. Karir gue adalah ya seorang pembalap. Sampai akhirnya selesai dari jadi pembalap pindah jadi news anchor. Itu kenapa? Yes. Jadi pas jadi news anchor juga gue sempat masih balapan sekali 2 kali lagi, tapi nggak banyak gitu. Disitulah gue merasa kan nih gue lagi balapan tuh nggak ini ya, udah nggak terlalu banyak gitu. Gue tuh pengen mencoba satu hal yang baru. Telat banget ya. Telat banget setelah gue udah kuliah gitu. Gue baru mencoba di situ. Dan jadi awalnya adalah gue tuh dulu punya cita-cita pengennya jadi pembawa acara gitu, pembawa berita gitu. Tiba-tiba ada yang nyawarin, udah deh boleh. Nah sebelumnya juga gue suka menjadi komentator balap. Jadi kayak newscaster, sportscaster gitu. Gue suka dengan sportscaster gitu. Jadi ngomongin balap atau olahraga. Terus tapi lo jadi yang pembawa beritanya gitu. Jadi gue merasa ini masih satu bidang yang gue suka adalah otomotif ataupun sports ini. Nah ditawarin lah jadi host anchor ini. Ya udah gue coba, lumayan lah itu gue 2,5 tahun gitu. Tapi ya gue juga merasa lama-lama kayak gue gak di situ deh passion gue. Ngomongin passion udah apa? Berarti apakah kemarin jadi pembalap itu out of passion atau bukan? Gue gak ngerti ya passion tuh apa sebenarnya, coba bantu gue. Ya definisi orang-orang beda-beda ya. Kalau misalnya menurut gue passion itu sesuatu yang lu mau kerjain bener-bener pakai hati. Jadi walaupun nggak dibayar pun nggak apa-apa. Kalau itu berarti gue bukan. Ekstrimnya. Mungkin balapan iya ya gitu. Jadi kayak do what you love gitu ya, passion ya. Kayak ya kalau sekarang sih gue ngerasa balapan itu adalah passion gue gitu. Kayak gue udah setengah hidup gue udah ada di situ. Jadi nggak keluar dari situ pun gue akan tetap cinta dengan hal itu gitu. Cuman kalau dipikir-pikir awalnya gue bisa kecebur di situ ya mungkin karena udah satu hal yang terbiasa gitu. Jadi bukan satu hal yang gue menginisiasikan atau gue mencari jati diri gue sendiri, tidak gitu. Jadi gue diarahkan ke situ. Tapi memang jadinya passion ya gitu, karena emang gue udah berkecimpung di situ udah belasan tahun gitu. Cuma ya di situ gue nggak pernah, masa muda gue itu tidak ada kesempatan gue untuk mencari apa yang gue mau sendiri gitu. Yes. Apakah udah menemukan hal itu sampai sekarang? Gue udah berhenti mencari. Berhenti mencari. Kenapa tuh? Jadi gini, gue merasa ya, walaupun memang gue suka dengan balapan gitu, gue suka dengan balapnya ataupun kompetisinya segala macam. Cuman kan kalau misalnya gini, lo dulu SMA, terus lo
pengen nanti kuliah ataupun cita-cita lo misalnya mau jadi dokter, pasti lo pengen banget masuk IPA gitu biar lo bisa jadi dokter gitu kan. Atau lo lulus SMA, lo pengen jadi arsitek, lo nggak mungkin masuk dokter untuk jadi arsitek gitu kan, ya kan. Walaupun ujung-ujungnya misal lo sekolah arsitek, ntar ujung-ujungnya lo jadi orang kerja di media, ya bisa aja gitu. Cuman lo kan awalnya punya cita-cita kan, apa kayak base-nya tuh ada di mana gitu. Nah itu yang gue nggak sempat punya, karena dari SMP kelas 1 gue udah balapan, udah mulai profesional atau punya sponsor dari SMP juga. Gue masuk SMA juga ya masuk aja ke SMA yang manapun itu. Kuliah juga gue masuk apapun itu, gue kuliah ilmu komunikasi. Terus jadi gue merasa gue gak pernah punya cita-cita di saat itu. Gue pas masuk kuliah, masuk ilmu komunikasi, gue gak tahu apa itu ilmu komunikasi. Jadi gue yang penting gue kuliah aja gitu. Masuk aja dulu. Iya, karena gue lagi sibuk-sibuknya balap itu. Jadi udah masuk aja, penting gue kuliah gitu kan. Jadi gue merasa gue gak pernah punya, gue pengen jadi arsitek atau gue pengen jadi accountant gitu. Itu nggak pernah punya gue, karena gue udah jadi keburu jadi pembalap sebelum gue punya cita-cita itu. Ya kecuali lo dari SD pengen jadi dokter atau pas TK lo pengen jadi dokter, ya semua anak TK juga banyak kan mau jadi dokter kan gitu. Jarang anak TK mau jadi astronot gitu biasanya anak TK kan, atau jarang anak TK mau jadi misalnya mau jadi content creator gitu. Sekarang udah banyak kali. Oh iya ya, sekarang mungkin udah kenal ya, tapi zaman dulu lah gitu ya, TikToker gitu kan. Zaman dulu kan nggak ada, paling astronot, dokter gitu kan. Jadi ya setelah gue pikir-pikir juga, kenapa sih kita dulu kalau dibilang mau jadi astronot diiyain sama gurunya. Kan kejauhan gitu loh, kayak Bu, misalnya ibu bilang aja sama saya jangan astronot gitu ya. Pembalap aja ya. Iya, itu juga pembalap tuh menurut gue jarang loh ada. Pengen jadi pembalap gitu. Ada nggak? Jarang menurut gue ada anak kecil di Indonesia yang cita-citanya mau jadi atlet. Itu jarang menurut gue. Paling ada sih pengen jadi pemain bola ya. Tapi selebih itu kayak jarang menurut gue. Dan kalaupun dia pengen jadi atlet, gue rasa ibu atau bapaknya jarang mendukung. Biasanya bapaknya udah jadi atlet. Yes, kayak gitu. Kecuali kayak gitu ya, kecuali bapaknya udah jadi atlet. Karena menurut gue pertama, profesi atlet itu di Indonesia bukan sebuah profesi yang sustainable. Ya bisa dibilang sustainable, atau bukan profesi yang bisa dianggap sebuah profesi gitu. Karena gue paling benci banget dulu waktu gue lagi balap-balapnya banget. Oh ya Andra, ditanya gitu misalnya ada interview, lo selain balap lo ngapain? Terus gue gini, lo kalau nanya ke, pengen rasanya tuh gue bilang gini, lo kalau nanya ke Ronaldo, lo nanya nggak Ronaldo selain main bola ngapain? Nah, kan enggak ya bos gitu kan. Atau lo nanya ke Valentino Rossi, lo selain balap sibuk ngapain? Ya persepsinya berarti masih. Iya kan, jadi itu adalah sampingan ataupun side hustle doang. Iya kan, jadi kayak gue kayak ya nggak gitu kali gitu. Mungkin sekarang udah lebih terbuka ya, tapi terus juga lebih banyak contoh-contoh kayak atlet itu ntar ya kan, kalau dari cerita-cerita yang sedikit ntar lo jadi ya sorry kayak jadi gembel, lo nggak punya kerjaan gitu. Karena lo jadi atlet kan nggak mungkin ya, kemungkinan besar kecil banget lo jadi atlet itu setelah lo lulus kuliah. Kayak lo lulus kuliah terus kayak oke, gue mau jadi main bola, telat gitu kan, ya kan. Lo jadi atlet pasti dari kayak kalau kita dengar cerita-cerita pemain atlet luar negeri gitu, main bola dari umur 4. Iya. Emang dia, terus lo nggak ada yang nanya kan kuliahnya apa, nggak ada yang nanya. Kalau nanya ke Messi kuliahnya dia apa, enggak. Tapi kok di sini ditanya, sumpah kayak ditanya gitu, sekolah ya, terus kuliahnya gimana? Terus gue kayak persepsinya masih ini banget. Iya, jadi kayak susah. Lo tuh di sini tuh lo harus punya title, lo harus lulus kuliah gitu. Jadi masih kayak gitu, dan itu yang juga membuat dulu tuh gue mikir gue harus kuliah gitu, karena people keep asking gitu. Orang tuh nanyain gue mulu, kayak nanti kuliahnya gimana, kuliah mau masuk apa? Terus gue kayak sebenarnya mati gue sih gue pengen jadi pembalap aja nggak boleh gitu. Sebenarnya gue pengen gitu, tapi kan gue kayak oh iya nanti gitu harus baik-baik gitu kan, nanti dibilang sombong gitu. Iya, terus jadi susah kan, masuk sponsor. Iya kan gitu kan, nanti sponsor gak ada yang mau kalau gue jadi bitchy gitu kan. Memang jadi harus kepribadian lo emang harus dibentuk sesuai orang yang audiens yang ramah-ramah gitu. Tapi itu kan zaman dulu, kok sekarang kan orang yang kayak semakin lo selengean semakin lo keren gitu kan. Sekarang kan udah kayak gitu. Dengan kan, tapi YouTube dan lain-lain ya kan lebih medianya lebih bebas. Tapi kan dulu kan kalau cuma media televisi, media elektronik kan kayak pengennya yang kayak
darling gitu loh, yang kayak harus jadi media darling, ya yang media bisa darling gitu ya. kan. Tapi kalau sekarang kan semakin ugal, semakin keren gitu kan orang, karena kan orang medianya bebas, juga audiensnya bebas memilih dia mau yang nonton yang mana. Tapi kan kalau dulu kan enggak gitu, lo nyolot dikit atau ngomong lo sengak dikit ngomong bahasa Inggris mulu kayak apa sih lo gitu kan. Kayak Cinta Laura dibully abis-abisan. Iya kan, padahal kan kenapa emangnya gitu, emang dia keren aja gitu kan. Jadi kalau sekarang sih enak ya, lebih santai lah. Tapi kalau zaman dulu kan enggak, jadi lo harus jaim lah gitu. Wah berat ya, berarti jadi terkenal. Enggak juga sih. Enggak, gue gak terkenal banget kok, biasa aja. Jadi public figure lah. Jadi public figure ya kalau lebih berat lah ya gitu. Karena lo ketemunya juga banyak hal gitu. Kayak lo main jadi, gue jujur ya gue gak bisa menjadi diri gue sendiri selama belasan tahun gue balap itu. Oh ya? Iya. Oh karena harus jadi media darling gitu. Iya, dan ya kayak gue datang ke sponsor gitu kan, yang kayak harus manis-manis gitu ya. Kalau gue gak manis kan, kayak orang juga mikir lo udah minta sponsor, lo nyolot lagi. Oh iya. Jadi lo emang harus mengemas diri lo menjadi produk yang bisa digemari banyak orang gitu. Susah ya? Tidak seperti sekarang, lo mau kayak gimana pun juga masih aja endorsement masuk gitu iya, kan. Kayak Conor McGregor kan? Dengan gaya yang selengean, sombong. Ya mungkin itu gue doang ya, tapi gue gak melihat orang zaman dulu kayak gitu. Semuanya hampir rata-rata sama. Kalau sekarang sih lebih bebas. Cuman ya itu sebuah pilihan ya gitu. Mungkin gue pengen membuat perjalanan gue waktu itu lebih mulus dan lebih mudah untuk semua orang juga gitu. Jadi gue tidak pengen memberatkan tim gue atau manajemen gue untuk lebih susah juga ya Indra ngemas lo kalau lo nya urakan gitu ya kan. Jadi gue pengen ketemu di tengah lah dengan mereka gitu. Tapi Kak Andra sendiri personally udah menemukan diri sendiri belum? Mungkin sekarang udah ya gitu. Kenapa tuh? Karena gue sekarang menjalani profesi ataupun cita-cita yang akhirnya gue idam-idamkan. Yaitu ibu rumah tangga. Gila men, gue ibu rumah tangga and proud sekarang. Jadi gue merasa kayak I gotta do this right gitu loh. Kayak gue udah mendedikasikan masa kecil gue, dari gue bisa dibilang anak kecil bukan ABG, terus gue berubah jadi ABG. Terus gue udah gue udah nikah, gue punya anak sekarang. Gue merasa udahlah, gue udah capek ya untuk menjadi, gue lagi capek untuk, kasarnya gue lagi capek jadi nyari kerja nih gitu. Walaupun ibu rumah tangga tuh sebenarnya ternyata tidak mudah ya gitu. Oh ya pasti, emang ada kelas sebagai ibu rumah tangga kan nggak ada. Tapi maksud gue ini adalah dream job gue gitu. Kayak orang nggak tahu ini adalah dream job gue. Jadi kalau kayak sekarang sih gue merasa I'm living the life gitu kan. Kayak ya udah gue sibuk aja ngurusin anak gue gitu. Karena gue ngerasa anak gue juga nggak akan kecil terus gitu. Gue pengen punya childhood yang, gue pengen anak gue punya childhood yang enak gitu, yang bagus gitu. Jadi yang lebih baik dari gue gitu. Jadi gue merasa gue nggak mau menggelontorkan childhood anak gue ini. Gue merasa gue punya tanggung jawab atas masa kecilnya dia. Jadi gue merasa mungkin itu dari gue juga ya, karena gue nggak ngerasa masa kecil gue ini fun gitu. Karena harus berkompetisi setiap hari. Jadi mulai dari mungkin waktu kecil ya, tapi dari kecil pun gue juga tidak, mungkin ya gue nggak terlalu deket sama orang tua gue. Terus waktu dari SMP itu bokap gue kan yang mengurus manajemen gue ya. Jadi kan udah masuk ke, ini jatuhnya udah ranah kerjaan nih kita. Oke, gue adalah anak sama bapak, tapi di satu sisi adalah gue juga sama lo adalah ada satu hal yang ya professional title-nya gitu kan. Jadi disitulah gue ngerasa kayak adalah benci-bencinya gitu, adalah bete-betenya, marah-marahnya gitu. Jadi gue pengen ya gimana pun anak gue ini bisa terbuka. Karena gue jujur gue gak bisa terbuka dengan bokap gue dulu gitu. Karena ya mungkin bokap gue melihat gue tuh anak kecil yang udah lo diem aja, ntar lo jadi deh gitu. Tapi gue merasa ya gue anak kecil sih memang, tapi mestinya gue bisa dilibatkan sedikit dengan ini kan hidup gue juga gitu, ini kan profesi gue juga, karir gue juga, mestinya gue bisa dilibatkan sendiri gitu. Jadi gue pengen anak gue nanti merasakan hal yang merasakan hal yang bagus-bagus aja lah kalau bisa. Tapi itu susah ya? Susah lah, orang gue pengen juga anak gue jadi pembalap, atau kalau dia nggak mau gimana? Nah itu, karena waktu itu gue pernah ngobrol sama salah satu teman, dibilang kalau misalkan punya anak
gagal ya hancur abis. Tapi kalau punya bisnis gagal ya udah bangkrutin aja. Wow, ya kan? Wow. Berat kan berarti punya anak. Wow, itu berat banget. Makasih loh dikasih tau ke gue, jadi tekan nih gue. That's why gue dari dulu gue udah pacaran 5 tahun. Tapi belum kepikiran untuk nikah. Ada kepikiran nikah cuman belum ada rencananya karena masih takut, to be honest. Wow. Tapi ini gue pengen coba belajar dari Kak Andra yang udah lebih berpengalaman. Kalau misalkan nikah tuh harus siap atau enggak sih? Iyalah. Dan batas siapnya tuh kayak gimana kalau misalnya dari Kak Andra? Nikah tuh harus siap ya, siap sih gitu. Tunggu, nikah itu harus siap tuh belum tentu. Tapi lo harus ketemu orang yang pas aja. Okay. Yes. Itu susah tuh. Karena gue udah pernah cerai, terus gue nikah. Jadi gue merasa siap gak siap sebenarnya itu tergantung lo ketemu pasangan lo aja seperti apa. It's not about what you do, it's about who you do it with. Yes, itu menurut gue. Jadi oke lah, gue pernah gagal, tapi maksud gue gak mau juga terlalu mengekspos kegagalan gue itu. Karena itu paling satu hal yang sebenarnya gue gak pernah bahas dan gue gak pernah explain. Gue sempat hilang juga dari sosmed karena gue nggak pengen orang tahu. Cuma maksud gue, kalau lo ngomong kayak gitu, advice-nya apa ya? Menurut gue, ya pikir-pikirlah gitu. Pikir-pikirlah, lo bakal spend the rest of your life sama siapa gitu. Susah. Sumpah ya? Itu. Susah sekali ya. Ya lo nggak tahu ya gitu. Pasti lo sama orang yang lo ngerasa cocok pun ada yang gak cocoknya ya, iya gitu. Tapi maksud gue ada toleransi lo kan seperti apa gitu. Okay. Pasti gak mungkin lo sama, misalnya lo sama kakak lo atau lo sama adik lo aja yang udah satu ibu sama satu bapak aja lo ada gak cocoknya gitu kan. Tapi ya lo bisa toleransi kan dengan dia. Nah ini lo cari pasangan lo yang lo bisa toleransi kejelekannya dia dan orang itu bisa juga toleransi kejelekan lo gitu. Itu yang susah. Ya susah sih, gimana dong. Ya kan kalau misalnya orang ngeliat ada orang lain menunjukkan kejelekan, bawaannya awal-awal kan kayak apaan sih, tapi harus ditoleransikan. Iya, lama-lama kalau dia ngeluarin kejelekannya mulu ya lo gila lo, masa gue harus toleransi mulu kan gitu ya. Iya itu juga, tapi masalahnya dalam pernikahan kan ya lo harus ketemu dia setiap saat, setiap hari. Iya itu juga. Harus ke-expose sama hal-hal jelek, itu udah hal yang pasti kan. Yes, jadi emang ya lo pikir-pikir aja lah sebenarnya, mungkin bukan lo yang siap menurut gue ya. Kalau lo harus siap dulu, menurut gue lo nggak harus siap sih, tapi lo harus yakin dengan pasangan lo, itu aja sih. Yakin dulu sama pasangannya. Yes. Kalau lo nggak yakin ya mau lo siap juga, kalau lo juga nggak serak sama dia ya bye gitu. Wah berat ya. Hidup tuh berat ya teman-teman. Enggak kok. Enggak gitu-gitu amat. Tuh jadi ya itulah gue merasa kayak banyak lah gitu dari dunia balap gue ini, gitu, hidup gue, marriage life gue ini gitu. Tapi ya gue merasa ya dijalanin aja lah. Tapi gue merasa sekarang gue living the life gitu. Gue lagi menjadi ibu rumah tangga yang cuman masak doang, tiap hari mau ngurusin anak. Senang banget gue. Udah capek kena badai ya? Gue lagi capek aja gitu kan. Gue nggak tahu ya, mungkin nanti bisa gue pengen lagi sih balapan buat fun, itu pengen masih. Tapi sekarang gue kayak aduh capek deh. Bos gitu. Udah punya anak, urusin dulu deh anaknya. Iya gitu, gue kayak pagi lucu-lucunya, udahlah gue santai-santai aja. Tapi kalau misalkan gue ngeliat Kak Andra di berita-berita segala macam ya, itu selalu dikaitkan dengan bapaknya. What about your mom? Ada gak sih sesuatu yang udah dipelajari dari ibu? Apa ya? Memang nyokap gue itu di balap dia tidak pernah melarang gue. Gitu. Dia selalu support. Jadi gini, bokap gue adalah paling identik dengan gue balap karena dia yang maksa gue, dia yang bikin. Jadi dia bukan cuma sekedar negatif maksa gue, tapi dia juga yang bikin gue menjadi orang yang pembalap yang hebat gitu. Jadi di satu sisi emang gue menjadi orang pembalap hebat, tapi di satu sisi gue emang juga dipaksa sama dia. Nah jadi bokap gue memang paling berjasa di dunia balap gue ini. Bisa dibilang bokap gue adalah orang yang paling berjasa di dunia balap gue ini. Dia yang jadi manajer gue, dia nyari sponsor segala macam lah. Dia paling hebat lah di dunia balap gue ini. Nah nyokap gue yang paling jarang muncul di mana-mana, itu cuman pengen gue selamat aja gitu. Lo kembali dengan One Piece gitu. Tapi bokap gue ya, walaupun misalnya gue cerita dengan bokap gue yang suka maksa segala macam, bokap gue tuh nggak pernah marah kalau gue kalah. Oh ya? Iya, jadi walaupun kayak bokap gue tuh maksa gue untuk balap, bokap gue tuh kayak lo harus balap, lo harus
kesini lo harus menjadi ini, lo harus jadi media darling segala macam. Tapi dia nggak pernah marah kalau gue kalah, nggak pernah sama sekali. Tapi dia marah kalau gue nggak latihan, dia marah kalau gue nggak mau latihan fisik, lah fitness. Dia marah kalau gue nggak mau latihan balapnya gitu. Dia marah kalau gue telat datang latihan gitu. Kalau dia marah kalau gue dulu lagi gaul-gaulnya gue pergi malam, besoknya gue latihan gitu tuh dia marah. Tapi kalau gue kalah dia nggak pernah marah. Menarik ya itu menurut gue. Dia maksudnya padahal dia keras banget untuk soal balap gue ini, tapi kalau kalah dia kayak ya udah nggak apa-apa, kalah. Menurut Kak Andra itu kenapa? Gue juga nggak tahu ya. Padahal bokap gue kan seorang pembalap ya, dia pasti juga pengen gue menang ya gitu. Iya. Mungkin dia mikir ya udah kalau kalah menang sih itu udah urusan ya. Kalau lo udah mencoba, lo udah memberikan 100% cara lo, kalau terus kalah ya mungkin udah beda urusan lagi lah. Tapi at least mungkin bokap gue tahu kalau gue tuh bener-bener trying, bener-bener coba gitu. Jadi kayak gue bukan yang ya udah gue asal-asalan aja gitu. Mungkin bokap gue juga nggak melihat gue nggak ngasal gitu. Jadi bokap gue juga ngerasa gue juga berusaha, kayaknya sih gitu. Kan sekarang Kak Andra udah punya anaknya. Kira-kira Kak Andra bakal ngelihat diri Kak Andra sebagai orang yang bakal lebih ngebebasin anaknya atau lebih ngarahin? Dan menurut Kak Andra itu hal yang mana yang bagus? Sulit loh ini. Jadi gini ya, kan gue dibesarkan, gue diarahkan banget. Jadi seorang pembalap gitu kan. Terus suami gue juga seorang pembalap nih. Sekarang kan suami gue pembalap. Keluarga balap banget nih berarti ya. Iya kan, masa anak gue gak jadi pembalap sih kan gitu kan sebenarnya. Di dalam lubuk hati gue yang terdalam tuh kayak harus gitu. Harus pokoknya lu gak boleh gak. Itu dalam lubuk hati gue yang paling dalam. Jadi kayak ya kali loh, yang bapaknya pembalap aja bisa jadi pembalap anaknya gitu. Masih banyak lah teman-teman pembalap gue yang bokapnya doang pembalap, anaknya jadi balap. Ini ibu bapak lo gue. Kakeknya juga lo masih mau ngeles juga gitu kan. Pengen gue gitu ntar kalau udah gede. Tapi kalau gue kayak gitu, gue flashback jadi gue jadi bapak gue dong yang gue nggak suka gitu kan. Itu gue lagi galau sebenarnya gimana ya. Gue belum memutuskan nih. Cuman ya mungkin pelan-pelan dari kecil ini anak gue masih umurnya masih 2 tahun, dia tuh belum pernah nonton TV, kayak dia belum pernah nonton Baby Shark, dia belum pernah nonton segala macam Upin Ipin gitu tuh dia belum pernah nonton. Tapi nontonnya tuh MotoGP, nontonnya tuh F1, nontonnya tenis. Jadi yang pernah dia tonton cuma itu doang. Jadi Baby Shark aja dia nggak kenal. Itu paling standar ya, Baby Shark tuh dia nggak kenal. Dia kenal lagunya karena gue setelin lagunya, tapi dia nggak tahu Baby Shark tuh shark. Most watch YouTube video loh katanya sekarang. Dia tuh belum. Gue tuh takut dia kuper kalau dia udah gede lah. Kayak teman-teman. Ya sumpah waktu kan umurnya 2 tahun ya. Dia kan ulang tahun, udah diundang-undang ulang tahun temannya gitu kan. Kan jogetnya kan kalau ada MC gitu Baby Shark kan. Gue kayak bingung lagi. Gimana nih. Akhirnya waktu itu gue sama suami gue, ya udah gue aja sama suami gue yang joget-joget Baby Shark. Yang penting kan dia nggak nonton kan. Tapi ya dia tahu lah Baby Shark tuh kayak mukul-mukul gitu. Tapi dia nggak tahu kalau Baby Shark itu it's a shark. Dia nggak tahu. Jadi dia nggak tahu kalau itu tuh ikan gitu. Dia nggak tahu kalau ada anak kecil yang lucu banget yang bisa joget-joget kayak gitu. Jadi ya karena ya itu gue menyodorkannya adalah balap gitu. Gue nonton balap. Dia tahu menang itu apa. Dia tahu kalau dia suka bawa box-box kardus kosong gitu, dia bilang kayak menang. Dia suka kayak gitu. Biarin aja. Kayaknya kalau misalnya dia di acara ulang tahun temen, dia malah ada minuman malah digini-giniin lagi. Kayak dia sering banget nonton kayak gitu-gitu sih, kan, sumpah. Kayak di podium malah diminumin. Ya makanya dia kayak ngeliat motor tuh dia tahu, om motor, karena gue bilang pembalap itu tuh om menang, gue bilang kayak gitu. Dia suka gitu. Mobil gitu. Dia tahu mobil, dia kayak bisa gue nonton balap, nggak mau mobil, mau motor aja gitu. Dia bilang gue ganti motor gitu kan. Tapi ya nggak tahu karena kan itu tontonan gue sama suami gue juga kan. Tapi kita nggak nonton yang lain kalau depan dia ya. Tapi gue merasa mungkin ya ini paling ya mungkin sekarang ya mungkin nanti berubah. Tapi maksud gue gini, mungkin kalau sekarang gue ditanya anak gue akan gue apain nantinya, mungkin gue akan memaksa dia kalau dia nggak mau ya. Yeah. Jadi pertama yang gue lakukan adalah gue mencoba masuk dengan smooth seperti sekarang ini. Pelan-pelan. Gitu. Ya kayak nanti kamu jadi balap aja, terus kayak nonton balap, terus misalnya ke sirkuit jalan-jalan. Jadi mengenalkan dia pelan-pelan. Gue nggak maksa doang, kan kenalin doang nih gitu. Nah terus kalau memang satu poin dia bilang gue nggak mau,
Mungkin gue akan paksa dulu. Oh, coba dulu gitu. Dorong-dorong dikit deh. Udahlah coba aja sekali, coba gitu kan. Udah mulai maksa nih. Jadi plan gue adalah udah mulai maksa. Tapi maksa untuk coba. Tapi mungkin kalau dia gak mau juga, ya mungkin gue akan pasrah sih. Gak usah dipaksa terus-terusan. Karena gue merasa disitulah poinnya dimana gue mulai tertekan dengan bokap gue gitu. Walaupun gue menjadi sukses ya gitu. Gue mikir maksudnya bokap gue punya andil yang positif juga dengan karir gue, iya gitu. Cuman ya di satu sisi gue jadi kadang suka lost gitu. Karena dulu gue sama bokap gue anak SMA kelas 1 gitu. Gue kan, dan gue berkali-kali loh dalam belasan tahun ini gue balap. Gue berkali-kali loh minta quit. Oh iya? Apalagi kalau gue lagi kalah atau gue lagi bete atau gue lagi sebel gitu. Nah tapi bokap gue selalu nanya, gue takut download di anak SMA ditanya kayak gitu lo mau ngapain. Soalnya gini, misalnya kan gue udah bisa dibilang gue udah making money gitu kan. Misalnya walaupun sedikit, misalnya gue punya lah tabungan gue dari SMA gitu. Pas gue ditanya mau ngapain, sebenarnya setelah gue pikir-pikir ya bapak gue juga nge-trik gue gitu ya. Kan kalau anak SMA ditanya mau ngapain ya mau sekolah aja jawabnya ya mestinya ya. Tapi gue kayak pas ditanya gitu gue kayak hancur kalau gue nggak balap terus gue ngakuin hal yang lain terus gue nggak berhasil. Karena identitasnya udah kebawa iya, gak kan? Sih Andra sebagai pembalap. Iya makanya gue kayak ya udah kalau kamu nggak itu kalau kamu nggak mau balap kamu ngapain? Maksudnya gue jawab mau sekolah aja sih emang. Teman-teman saya juga sekolah pak gitu. Tapi gue kan nggak kepikiran, gue merasa ditantang kan. Gue takut kalau gue lepas dari bokap gue dan balap gue jadi seorang individu yang gagal gitu. Jadi kayak misalnya pengen kerja aja terus bokap gue gini, kamu tau nggak? Kalau kuliah itu lulus kerja paling cuma 2 juta 3 juta. Terus gue diam. Di situ aku terdiam. Ya udah. Ya ada benernya sih Pak, tapi jangan ditakut-takutin juga gitu kan. Kan lo bikin gue juga. Ya udah deh balap lagi. Terus 2 tahun kemudian gue bosan, gue bilang lagi ke bokap gue, terus digituin lagi, gue diem lagi. Jadi ya gue sebenarnya nggak punya identitas diri di mana gue kayak gue harus berani dengan cara gue sendiri dan pilihan gue sendiri. Itu gue nggak pernah punya. Gue nggak pernah punya pilihan intinya. Tapi ya sebenarnya bagus mungkin bokap gue melihat kamu tuh berbakat, kamu tuh talented. Jadi kenapa kamu harus tinggalin, mungkin seperti itu ya. Tapi ya di satu sisi ya capek. Ada minusnya juga di mana gue kayak aduh udah deh gitu, gue pengen udahan aja nih gitu semuanya. Kan lo kayak ditantangin padahal lo masih SMA gitu kan, lo kayak gue juga nggak tahu Pak mau apa ya, gue takut gagal juga, mau dagang apaan gitu kan. Jadi kayak bingung gitu. Tapi emang itu jadi struggle banyak anak-anak muda ya. Sebenarnya iya sih. Pengen melakukan sesuatu cuma nggak tahu harus ngapain. Itu yang pertama, lo pengen melakukan sesuatu tapi lo nggak tahu mau ngapain. Gitu. Tapi menurut gue itu normal ya, karena lo juga belum matang umur lo di situ gitu. Iya, tahu apa sih? Iya, tahu apa kan? SMP SMA. Nah, tapi abis itu ada juga yang lo pengen sesuatu tapi lo nggak dibolehin gitu. Exactly. Iya. Gue sih mungkin bukan sesuatu. Gue mungkin bukan yang kedua sih, mungkin karena bokap gue nggak pernah tidak membolehkan gue untuk melakukan sesuatu. Karena bahkan gue nggak punya ide, belum sampai punya ide pengen ngapain gitu. Jadi ya gue jalan aja terus dengan apa yang bokap gue sediakan, which is sebenarnya bagus ya gitu. Tapi ya gue merasa gue kurang mandiri di situ, kurang berani untuk ngambil resiko gitu. Oke. Nih balik lagi tentang tadi kan ngomongin tentang setahun bisa sampai balapan 20 kali lebih. Dimana pasti bakal dari puluhan sekali balap tuh ada berapa orang sih? Puluhan ya? Iya ada belasan, ada puluhan. Yang masuk podium cuma 3 orang. Yes. Itu pasti susah banget dong untuk masuk podium. Lumayan. Dan berkali-kali pasti bakal merasa kalah kan. Itu gimana cara cope with loss? Jadi banyak hal untuk gue coping sama kekalahan gue itu. Kalau buat diri gue sendiri ya, di dalam diri kan bisa gini, adalah motivasi dari orang-orang terdekat lo, kayak lingkungan sekitar lo kan pasti ada yang menyemangati tim lo, segala macam keluarga gitu kan. Nah tapi gue punya satu key di dalam diri gue sendiri. Gimana tuh? Untuk nyenengin diri gue sendiri ya, ini just a matter of nyenengin diri gue sendiri. Kalau gue lagi kalah, gue selalu mikir gini, ya kan gue cewek, yang lain-lain cowok. Oh itu untungnya jadi pembalap perempuan ya? Iya kan? Jadi gue kayak ya wajar aja, gue kan cewek, di mereka kan cowok, gue kalah. Tapi itu gue gak pernah utarakan itu di depan media, ataupun gue gak pernah mengutarakan itu di depan, misalnya kalau ditanya sama wartawan gitu, kenapa Andra kalah? Ya kan mereka cowok, gue gak gitu juga. Gue gak se-coward itu juga gitu kan. Cuman maksudnya di dalam diri gue untuk menyemangati gue kayak kan gue cewek gitu, yang lawan gue cowok gitu. Gue udah bagus ada di sini, gue bisa compete sama mereka gitu. Nah itu juga, ya namanya juga semua orang punya
cara sendiri kan buat nyenengin diri sendiri. Itu gue salah satunya itu. Nah tapi menurut gue mungkin karena balapan itu kan terus berjalan dan ada stepnya, ada lo abis dari sini lo mau kemana, terus abis itu naik kelas gitu, kasar ada naik kelasnya. Jadi menurut gue gue waktu itu nggak punya waktu untuk gue drowning dan bersedih-sedih dengan kekalahan gue gitu. Karena kadang-kadang balapan gue bedanya cuma 2 minggu, kadang-kadang bedanya cuma seminggu. Jadi lo kayak hari ini minggu ini kalah, lo udah misalnya hari Minggu balapan kalah, lo hari Rabu juga udah balapan latihan lagi. Jadi lo udah lupain aja gitu. Jadi gue merasa kekalahan itu gue hal yang normal ya. Hal yang normal gitu. Gue ambil buat pembelajaran aja ya, kenapa gue kalah, gue harus kurang apa gitu. Jadi buat pengalaman aja sih. Ya tapi ya kalau gue menang gue nggak pernah gini. Kalau gue kalah kan gue selalu mikir gue kan cewek, mereka cowok gitu. Nah tapi kalau gue menang gue nggak pernah bilang gue cewek lo kok cowok kalah, gue gak pernah kayak gitu. Ya kembali lagi di omongan awal kita ya. Kalo kita sama-sama pembalap nih kalau menang gitu. Gue pengen kita terima setara. Kalah, belajar terima menang juga. Berat tuh. Lumayan lah. Ya seneng loh sebenarnya, gue walaupun terpaksa gue juga senang balapan. Tapi enakan mana? Balapan lo jadi news anchor? Host, apa sih namanya? Newscaster? Ya news anchor. News anchor. Balapan lah. Balapan. Yeah. Rushnya ya tiap hari brem. Kayak news anchor tuh kayak nggak tahu ya, kan gue juga cuma 2,5 tahun ya di situ. Gue merasa jiwa keingin tahuan gue itu tuh tidak, gue bukan orang yang terlalu kepo gitu loh. Karena lo kalau menjadi seorang wartawan tuh lo harus pengen nanya, lo harus pengen tahu gitu. Gue nggak sekepo itu. Gue nggak sekepo itu, kayak ya itu kan urusan dia gitu kan. Jadi gue tuh sempat beberapa kali kan gue kan juga turun ke lapangan gitu kan. Untuk liputan segala macam gitu. Kalau ada event yang harus gue liput gitu atau orang yang gue liput gitu, gue rasanya nggak pengen nanya sama dia karena gue nggak pengen tahu gitu. Padahal kan gue harus bikin berita ya gitu. Ya, jadi gue merasa kekepoan gue tuh tidak terlalu dalam untuk menjadi seorang wartawan ataupun news anchor. Kalau balapan versus ibu rumah tangga, tough life nih. tough question juga, jadi tough life kalau gue mikir ini. Menurut gue nothing can beat gue jadi seorang ibu sih. Oh ya? Tetap, ya. Kenapa tuh? Kalau misalnya sekarang nih gue ditawarin nih, kemarin deh waktu anak gue kan masih ASI full gitu kan. Dan gue ngurusin dia banget sendiri gitu. Terus gue sempat ada tawaran. Di anak gue tuh umur 8 bulan atau berapa gitu. Tempat ada tawaran balapan gratis. Lo tinggal bawa helm doang, terbang. Terus gue kayak mikir sampai gue stres 2 hari. Karena gue mikir gini, apakah gue bisa men-split pikiran gue untuk jadi ibu dan jadi pembalap. Dan jadi pembalap. Karena anak gue waktu masih 7 bulan ya, jadi masih kayak perlu gue banget lah gitu. Dan ternyata gue nggak bisa. Gue 2-3 hari mikirin itu sampai gue stres banget. Akhirnya gue decide mikirnya aja gue udah stres. Gimana gue ngakuinnya nanti gitu. Padahal suami gue support banget ya, dia kan juga pembalap ya. Dia bilang yaudah kita juga berangkat, anak lo gue bawa ntar ada kita, ada yang ngurusin lah gitu anak gue. Gue kayak nggak bisa nih. Akhirnya gue bilang nggak bisa, gue nggak bisa. Gue mikirin aja udah gak bisa gimana gue ngakuinnya. Jadi gue mikirnya udah gak usah. Pengalaman terbaik sebagai ibu tuh apa? Wow. Satu momen yang gak bakal bisa dilupain deh sebagai Kak Andra sebagai ibu tuh apa tuh? Banyak ya. Gak tahu sih ya kalau satu. Cuman gue merasa melahirkan juga lumayan satu momen yang gue idam-idamkan. Kenapa tuh? Kayak dulu tuh gue ada momennya di mana kayak ya kalau gue juga nggak punya anak nggak apa-apa lah, santai gitu. I don't think I can. Gue tuh termasuk yang bukan pengen gue emang pengen menjadi ibu rumah tangga, tapi gue belum tentu pengen jadi ibu. Oke, itu 2 hal yang berbeda ya. 2 hal yang berbeda kan. Gue kayak sama anak ya nantilah anak gue ntar. Gue dulu tuh tipe-tipe yang waktu gue masih balapan banget tuh gue gini. Ya ntar lah kalau gue punya anak, susternya 2 aja, 1 anak gitu. Pas punya anak nanti baru lahir gue kasih susu formula aja gitu. Yang penting jadi aja. Jadi aja gitu. Ntar gue kalau melahirkan, lahirannya ya operasi aja, sesar, bius aja gue kelar gitu. Dan ternyata gue satu pun tidak seperti itu. Gue lahiran normal, alhamdulillah. Gue menyusui anak gue sampai sekarang gitu. Terus gue juga sempat awalnya 4 bulan gak pakai suster gitu. Jadi
gue menjadi seorang yang gue pernah sebut dulu yang gue gak akan kayak gitu. Jadi karena gue merasa I gotta do this right gitu, dengan motherhood ini. Jadi gue pengen anak gue mendapatkan yang terbaik gitu. Karena gue ngerasa kalau bukan dari gue ibunya, ya dari siapa lagi gitu. Iya. Ya kan? Berat loh. ya. Karena gue kadang suka mikir gini, gila kalau bukan ibunya, bapaknya aja kadang suka malas ngajak main anaknya gitu kan. Itu baru bapaknya ya kan, gimana kalau orang lain? Iya, bapaknya juga harus kerja segala macam kan. Iya kan, bapaknya harus kerja juga. Jadi ya kalau gak ibunya ya siapa lagi? Maksud gue ya childhood anak lo ini ya ada di tangan lo. Maksudnya kalau memang gue beruntung gue punya umur untuk membesarkan anak gue, ya kenapa harus orang lain? Momen gak enak jadi ibu itu apa? Tadi kan yang terbaik. Gak enak jadi ibu gak ada menurut gue. Gak ada? Gak ada. All the pain itu menurut gue worth it ya. Beneran loh, gue bukan klise, tapi menurut gue all the pain, all the struggle tuh worth the ini. Calon-calon ibu, dengarkan. Karena gue tuh dulu tipe-tipe yang ya udahlah nanti anak gue support aja, terus anak gue ntar kasih aja mbaknya gitu. Ternyata gue gak kayak gitu sama sekali, tidak terjadi sama sekali. Gue tuh kayak akhirnya gue punya suster karena gue udah mulai kerja gitu kan, kerja yang freelance lah gitu. Jadi gue bisa ninggalin dia berapa jam gitu. Itu aja gue struggling banget buat ninggalin dia gitu kan. Berapa jam awal-awal ya. Kalau sekarang sih ya udah mulai capek nih gitu. Mama juga udah mulai butuh refreshing gitu. Cuman maksud gue gak nyangka lah kalau gue itu ternyata kok gue menjadi seorang ibu banget gitu. Padahal gue kayak dulu tomboy, punya aktivitas, punya kerjaan gitu. Kerjaannya balapan. Iya balapan, terus gue masih kerja kantoran juga di itu kan, di news anchor itu. Jadi gue ngerasa, wow gue bisa loh menjadi seorang seperti ini gitu. Karena gue juga di satu sisi gue gak pengen gagal aja sih. Itu mungkin ada sebuah gengsi ya. Kayak gue karena gue terbiasa, di belasan tahun balapan gue terbiasa dipacu untuk gak boleh gagal. Bukan gak boleh gagal, gue gak mau ngecewain orang gitu kan. Mungkin bedanya gini ya, balik lagi ke masa balapan gue, karena mungkin gue dipaksa untuk balapan, agak awalnya dipaksa untuk balapan, jadi gue ngerasa gue harus proof kalau gue tuh bisa nih ngelakuin ini gitu. Jadi gue gengsi banget, kalau gue gak bisa tuh gue gengsi banget. Jadi mungkin itu ke bawah sampai sekarang sih, gue kayak gengsi banget kalau gengsinya itu. Tapi ya gengsinya itu kayak gue harus bisa jadi ibu yang baik gitu ya. Mungkin gue nggak tahu, mungkin ya nggak cuman gue ibu yang baik, ada semua ibu juga gue ngerasa ngasih yang terbaik buat anaknya. Cuman maksud gue ini adalah versi yang gue bikin untuk anak gue gitu. Jadi takut nikah. Banyak loh, nikah tuh juga bukan cuman di situ, panjang. Itu dia panjangnya itu loh, prosesnya. Enggak lah. Itu cuman, ya menurut gue itu fase hidup aja sih. Nikah itu cuma sebuah fase hidup ya. Ada juga orang pilihan yang gak mau, ya gak apa-apa gitu. Bukan satu hal yang salah. Gak mau punya anak gitu, ada yang gak mau punya anak, ada yang gak mau nikah. Ya itu menurut gue ya udah pilihan kan. Pilihan aja, fase hidup yang lo pengen jalanin aja gitu. Apa lo pengen cepet atau pengen nanti gitu. Cuman ya kalau menurut gue sih, gue pengen selalu menjadi yang terbaik dimanapun pilihan gue gitu. Oke. Ada pertanyaan serius nih. Mobil F1 gimana cara ngesennya? Gak ada. Gak bisa. Gak bisa. Gak ada. Gak bisa tahu. Mundur bisa. Oh, mobil F1 bisa mundur? Bisa. Setahu gue ada gear reverse-nya. Kalau mobil formula gitu ada gear reverse-nya. Walaupun ya kalau buat mundur-mundur dikit gitu ada. Tapi kalau sen sih gak ada. Klakson juga gak ada. AC juga gak ada ya. Iya, AC gimana? Tapi berarti kalau misal hujan udah dong gak ada penutupnya. Basah. Hujan ya kitanya juga basah. Oh. Radio juga. Aux. Sekalian aja bawa handphone nyalain ini Bluetooth. Iya. Gak ada juga. Enggak. Nyobain jadi apa? Kan F1. Oh, F1. It's a dream ini sih. Ya emang. Okay. Nah tapi gue merasa ya, kalau gue nonton kan gue gak pernah nyobain nih ya. Walaupun itu adalah sebuah mimpi. Hampir semua mimpi pembalap tuh pengen nyobain. Atau pengen menjadi pembalap F1. Maksudnya, pasti cita-citanya adalah apa? Cita-citanya pengen jadi pembalap F1 ya pastilah gitu. Kalau lo kadang-kadang dibilang ya lo tinggi banget cita-citanya. Tapi kenapa
apa salahnya kalau semua orang pengen cita-cita ke situ kan itu yang paling tinggi gitu. Tapi ya semua orang pengen cobain gitu. Gue ngeliat tuh kayaknya kan sekarang ada tahap-tahapnya lebih jelas lah dibandingin dulu. Kalau sekarang ada F1, ada F2, ada F3 gitu, F4. Gue ngeliat kok kayaknya lebih gampang nyetir F1 dibanding nyetir F2 gitu. Kalau kita ngeliat dari di TV ya gitu. Kayak handlingnya tuh kayak gampang banget, kayak lebih simple. Iya, teknologi lebih bagus ya. Lebih bagus gitu kan. Kayak ya mungkin lo kayak yang nyetir mobil mahal sama nyetir mobil nggak power steering gitu kan. Kan juga beda. Nah, jadi gue ngerasa teknologinya juga luar biasa gitu. Jadi karena menurut gue pembalap F1 kan misalnya dalam satu balapan kan ada 20 pembalap, 22 atau 20 pembalap. Kalau ditanya yang paling jago siapa, mungkin level mereka tuh udah nilainya udah 9 sama 10 doang semua yang ada di situ gitu. Ya mungkin ada 8,5 sampai 10 lah. Jadi mereka tuh udah orang-orang yang bagus banget gitu. Jadi bukan yang kayak ini jago ini enggak ya. Adalah beda selisih sedikit, tapi kemenangan mereka pun juga udah dikemas sama tim yang bagus, mobil yang bagus gitu, engine yang bagus. Jutaan dolar kan itu kan. Iya, itu bukan per seasonnya. Bukan mainan kecil juta. Itu udah luar biasa banget. Jadi ya menurut gue sih orang yang masuk di F1, pembalap yang udah masuk di F1 sih udah kelasnya udah beda. Kemarin aku pernah ngestok nih tentang harga per season 10M, itu bener atau enggak? F1 yang Kak Andra per season bisa nyampe segitu 10M. Yes. Gile, berapa sate Padang Ajo Ramon tuh ya dapat ya? Banyak banget, mahal banget ya. Udah banyak pakai kerupuknya tuh. Dan itu Ramon. F4 ya berarti ya? Itu jatuhnya atau apa? Mungkin di atasnya F4 di bawahnya F3 lah ya. Oke, antara situ berarti. Yes. F2, F1, oh my god. Iya makanya. Tapi kan you get paid kalau udah di F1. Berarti F4 belum you don't get paid? Nah itu orang juga nggak tahu loh. Ya, jadi orang tuh kadang suka gini kayak asumsinya adalah lo balapan bayar ya? Iya, dengan sponsor MM-an gitu. Iya, enggak. Balapan kita yang bayar. Nabrak kita yang bayar. Tadi kan waduh, nabrak sakit juga ya. Iya betul, menang juga gak ada hadiahnya loh. Oh, resikonya bukan cuma fisik nih berarti nih men. Resikonya juga keuangan loh. Itu dia, jadi satu hal yang memang struggling banget adalah itu dia, sponsorship juga sih di Indonesia ini. Iya, masih susah ya. Ya, karena kan kalau di luar kan banyak banget ya gitu, kayak banyaklah brand-brand yang jor-joran di sports ya. Kalau di Indonesia kan sedikit, maksudnya nggak terlalu banyak lah gitu yang fokus banget di olahraga, yang hampir semuanya dialihkan ke olahraga tuh sedikit banget. Ya benar sih. Ya, kan? Kalau di luar kan banyak banget. Dan itu kan masih apalagi itu balapan ya yang sebenarnya bukan tim sports. Yes. Ya kan? Tim sports kan lebih laku untuk sponsor. Iya betul. Tim sports juga kan individu jatuhnya. Iya. Gitu. Wah itu susah banget. Memang kayak gitu sih. Cuman ya banyak lah kebenturnya di Indonesia ini. Pertama fasilitas kita gitu. Kita juga cuman kalau sirkuit diomongin cuma punya satu yang bagus, cuma satu Sentul gitu. Terus kita juga sekarang udah lack of event internasional tuh jarang banget di sini. Itu ngaruh loh gitu, karena semakin banyak event internasional di Indonesia, pembalap kita semakin terlatih, terekspos, ya kan. Pengalamannya juga semakin tinggi, juga lebih terekspos. Jadi semakin banyak untuk naik jenjang lah. Iya gitu. Sama kayak badminton ya. Iya. Badminton kan di Indonesia bisa kuat banget walaupun bukan tim sports banget ya. Iya. Masih karena bisa masih ada events. Iya, international eventsnya masih banyak kan di sini, dan masih apalagi kalau sepak bola gitu ya, sepak bola itu juga paling tinggi kan sepak bola ya kalau olahraga dibanding yang lain, karena dibilang juga seperti olahraga rakyat gitu kan. Iya. Padahal juga dibilang olahraga rakyat mahal juga kali gitu. Gak rakyat amat sebenarnya, tapi kan tontonnya tuh sebagai olahraga rakyat. Kalau balapan kan belum apa-apa udah kayak mahal gitu. Ya kan, belum apa-apa udah kayak ya lo kalau pembalap pasti lo harus kaya dah. Intinya kan gitu kan, perspektifnya udah seperti itu gitu. Jadi susah. Tapi padahal ya lo tetap butuh sponsor gitu. Pastilah. Untuk bayarin mobilnya kan nggak murah. Orang-orangnya, kru-krunya segala macam juga. Iya, belum transportasinya, belum segala macam, belum latihannya, belum bannya, wah capek. Iya. Transportasi kalau misalkan keluar-keluar gitu, tapi tetap sponsor kan? Ya. Kalau ke Shanghai kemana gitu? Ya lumayan, kita tetap pakai sponsor. Ya kalau ada lah, kalau misalnya sponsor lagi sedikit ya pakai duit sendiri, mau nggak mau habis gimana dong? Aduh. Iya kan?
ada lah gitu kadang kalau atau misalnya uang sponsor belum turun gitu kan ya pakai duit sendiri pakai duit bokap gitu. Aduh berat ya. Ya lumayan. Jadi ya balapan itu atau menjadi seorang atlet itu bukan cuma sekedar lo keringetan dalam mobil menang balapan tabrakan menang kalah itu nggak cuma itu doang, complicated banget dalam bukan complicated very sih kompleks banget lah gitu. Jadi banyak banget hal yang bisa lo pelajarin di situ gitu sebenarnya. Oke, udah berapa jam nih kita? Kayak kita udah 7 jam ngomong ya. Wow. Ntar lagi buka puasa. Oke, thank you Kak Andra udah ngobrol-ngobrol di Viniar. Apa yang mau dipromoin? Silakan. Apa dong ya? Ini nih gue promoin nih ada depan gue. Tapi enak banget sumpah. Gue minum tadi. Gue haus banget. Ini nih. Sirup nutmeg fruit squash muscatris. Apa ini nutmeg kan? Nutmeg itu pala ya? Pala. Bener kan? Pala kan ya? Bagus untuk imunitas terutama lagi masa-masa COVID seperti sekarang. Nah, kalau menurut gue ya, gue kan sekarang di rumah mulu gitu kan. Gue lebih suka banget sama masak gitu. Gue udah menghabiskan waktu gue kebanyakan di dapur instead of di sirkuit gitu. Gue udah banyak melakukan atau merubah men-switch ke kebiasaan hidup gue gitu ya. Yang tadinya gue anaknya lebih terserah mau makan apa aja gitu. Tapi sekarang gue lebih memikir ya kan kontrol gitu. Karena kalau lo masak, menurut gue ya kalau lo masak, lo tahu apa yang lo taruh di situ. Kalau lo beli kan yang lo tahu adalah lo beli makanan. Lo pasti pengennya yang enak dong. Yeah. Nah waktu lo masak, lo nggak masukin garam jadi nggak enak. Tapi jadi lo mikir terus gue masukin garam dikit, nggak seenak makanan restoran gitu. Jadi gue ngerasa kalau makan di restoran itu lo beli atau lo take away, kalau enak banget berarti itu garamnya baik banget gitu. Atau gulanya baik banget. Atau mecinnya gitu. Atau mecinnya baik banget. Karena pas lo masak nih dengan resep yang sama, tapi gue kurangin garamnya atau kadang-kadang gue nggak pakai garam, nggak pakai gula. Kok rasanya biasa aja ya, nggak pakai micin gitu. Rasanya biasa aja ya, nggak seenak gue beli. Tapi ya setelah gue pikir-pikir ya kalau lo beli kan lo nggak tahu prosesnya gitu. Dan itu gue merasa gue merubah semua ingredients masak gue tuh dengan bumbu-bumbu yang lebih sehat lah. Kayak ini kan pala lebih sehat dibandingin lo makan sirup yang isinya gula doang gitu kan. Jadi sesuatu yang kalau tahu prosesnya lo lebih care lah gitu. Bener sih. Ya kan? Mantap Kak Andra, ada yang mau ditambahin lagi? Apa dong? Udah ntar kita kepanjangan. Orang bosen lagi sama gue. Enggak lah. Oke, thank you Kak Andra udah ngobrol-ngobrol di sini ya. Semoga selalu sukses. Halo para budak. Halo pada budak rupiah. Pada burak rupiah. Hello para budak rupiah. Thanks for watching. Tonton program-program kita yang lainnya. Follow Instagram dan TikTok kita @volix_media. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan kalau kamu kaya, sponsor video-video kita agar kita semakin kaya. Oh, satu lagi. Nggak semua tai itu buruk, tai bisa jadi pupuk. Hahaha.